Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz semuanya, kelas 6, kita lanjutkan lagi materi kita tentang Asmaul Husna dan iman kepada hari akhir. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Sebelumnya Ustaz akan jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang terakhir atau yang keempat, siswa mampu menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir dalam bentuk perilaku akhlak mulia. Baik, anak-anak Ustaz, yang pertama, apa pengertian iman kepada hari akhir? Secara bahasa, iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan hari akhir, yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari itu tidak ada satu planet pun dalam semesta yang tersisa. Semuanya hancur. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Nanti di hari akhir semua amal manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar atau seberat biji zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian, yang kedua, macam-macam kiamat. A. Kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan seseorang, yaitu kematian. Juga dengan adanya seperti gunung meletus, kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, dan kerusakan alam lainnya. Kiamat kecil ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hamba sahaya melahirkan tuannya. Kemudian, yang kedua, pengembala kambing hidup mewah di gedung yang megah. C. Atau yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang keempat, merebaknya perjudian, perzinaan, dan mabuk-mabukan. Kemudian, sulitnya mendapatkan orang-orang yang menerima sedekah. Dan yang terakhir, waktu berjalan amat pendek. Kemudian, kiamat yang kedua namanya kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat besar atau kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya oleh tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Yang keempat, munculnya Dabbah, binatang raksasa. Kemudian yang kelima, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Namun, kapan hari kiamat itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Kemudian yang ketiga, nama-nama lain dari hari akhir atau kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu pada hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah. Kemudian yang kedua, Yaumul Mahsyar, hari berkumpul, di mana manusia akan dikumpulkan oleh Allah pada tempat yang seluas-luasnya yang dinamakan dengan padang mahsyar setelah dibangkitkan dan akan menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, yaumul hisab atau hari perhitungan, yaitu perhitungan amal manusia. Tidak bisa kita berdusta dengan amal yang kita lakukan di dunia, karena mulut akan dikunci oleh Allah, yang bersaksi adalah anggota tubuh kita yang lain. Kemudian yang selanjutnya, yaumul mizan, hari pertimbangan, yang mana semua manusia setelah dibangkitkan dan dikumpulkan pada mahsyar, maka akan ditimbang seluruh amalnya selama hidup di dunia. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan, di mana manusia akan menerima balasan setimpal dengan amal perbuatannya di dunia. Kemudian, apa hikmah dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Pertama, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semakin bersemangat dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, semakin jauh dari perbuatan jahat dan maksiat. Yang keempat, menumbuhkan sikap jujur, rendah hati, dan berkasih sayang dengan sesama manusia. Yang kelima, semakin termotivasi untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian, yang keenam, akan mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mendapatkan surga sebagai tempat kembali di akhirat kelak. Itulah anak-anak Ustadz tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Mudah-mudahan antum semua bisa paham, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.